Halo, selamat siang anak-anakku kelas 10. Selamat bergabung kembali dalam pelajaran sejarah peminatan. Tema kita adalah tema lanjutan dari video yang kemarin Ibu buat tentang penelitian dan penulisan sejarah. Kita review sedikit ya. Kemarin kita sudah sampai kepada tahap-tahap penelitian dan penulisan sejarah bagian yang tahap heuristik atau mengumpulkan sumber, yaitu ada sumber benda, ada sumber tertulis, ada sumber lisan. Baik lisan maupun tertulis itu juga bisa dilihat apakah sumbernya itu primer atau orang yang menyaksikan sendiri atau orang yang mengalami sendiri, itu primer. Kalau sekunder itu adalah kesaksian dari orang lain yang dituliskan dalam buku, misalnya referensi dari buku-buku tertentu. Nah, hari ini kita belajar mengenai verifikasi, artinya tentang kritik atau pengujian sumber-sumber sejarah yang sudah dikumpulkan dalam heuristik. Lanjut. Nah, anak-anak, tahap verifikasi itu disebut juga tahap pengujian karena memang sumber-sumber yang sudah didapatkan dalam heuristik itu diuji. Jadi di situ Ibu tuliskan verifikasi adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah yang sudah dikumpulkan ya. Dikumpulkan kapan? Pada tahap heuristik. Kemudian, atau istilah yang bisa kita pakai adalah sebelum semuanya itu dijadikan sebagai bukti dalam penulisan sejarah kita atau teori yang akan kita temukan, bukti itu harus diuji. Nah, dalam ilmu sejarah, pengujian itu dikenal dengan nama kritik. Ya. Berarti ada dua kritik. Kritik internal dan kritik eksternal. Internal itu tentang isinya, eksternal itu tentang fisik atau kebendaannya. Lebih tepatnya seperti ini. Nah, verifikasi dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Abaikan dulu tentang autentitas, orisinalitas, integritas itu nanti ya. Kita ke tahap eksternal dan internalnya dulu. Apa yang dimaksud pengujian eksternal? Yang diuji adalah keaslian sumber sejarah. Jadi yang diuji adalah fisiknya. Kalau kamu menemukan gigi itu palsu atau asli? Apakah itu benar-benar dari masa prasejarah atau enggak? Atau gigi anak tetangga jatuh gitu. Jadi pengujian fisiknya. Contoh, ya batuan, jenis kertas, bentuk tulisan, stempel itu kan fisik. Gigi, nah, fosil itu kan fisik, ya kan? Oke. Kemudian kita harus tahu autentitasnya, orisinalitasnya, integritasnya, keasliannya gitu maksudnya. Autentis, kita bertanya dulu kalau mengenai tahu autentiknya, apakah sumber itu sesuai? Autentik enggak ini? Apakah orisinalitas itu keaslian ya? Apakah sumber itu asli atau duplikat atau malah gigi tetangga jatuh gitu? Orisinalitas ataukah malah sudah dipalsu atau diduplikat? Jadi autentitas itu adalah apakah sumber itu sesuai dengan tema yang kita bawakan atau penelitian kita. Orisinalitas itu apakah sumber itu asli atau palsu atau sudah diduplikatkan. Kalau integritas, apakah sumber tersebut masih utuh atau sudah berubah atau rusak atau gropal. Itu maksud autentitas, orisinalitas, integritas.
Itu tadi adalah bagian dari kritik eksternal ya. Yang ditanya adalah itu tadi. Apakah sumber itu sesuai dengan tema kita? Misalnya, kita sedang meneliti tentang Meganthropus paleojavanicus, tetapi yang ditemukan adalah fosil kadal. Sesuai enggak ini? Gitu. Apakah sumber itu asli atau tidak? Gitu. Apakah sumber tersebut masih utuh ataukah sudah rusak atau grupal? Nah, lalu bagaimana kalau yang diteliti itu adalah manusia? Misalnya tentang Hitler. Maka yang harus dilakukan itu adalah siapa yang mengatakan, siapa yang menceritakan tentang Hitler yang sedang kita wawancara itu. Apakah kesaksian tersebut sudah diubah ataukah sudah sesuai dengan keasliannya? Kita juga harus tanya dong, apa yang dimaksud dengan sumber dengan kesaksiannya? Ada enggak motif di balik semua kesaksiannya itu? Jangan-jangan kita ditipu. Kemudian, apakah orang yang memberikan kesaksian itu adalah seorang saksi mata yang kompeten, yang mengetahui fakta sebenarnya, ataukah dia hanya mendengar sepintas lalu? Kalau mendengar sepintas lalu, buang, abaikan. Apakah saksi mengatakan fakta yang sebenarnya dan memberikan fakta yang diketahui, ataukah dia menambah-nambahkan? Dan semua ini harus di cross check dengan kesaksian orang lain. Jadi di cross check itu dibutuhkan saksi satu tidak cukup. Ya, itu tentang eksternal ya. Mari kita lihat ke yang internal. Yang dimaksud dengan kritik atau pengujian internal itu yang diuji apa? Isinya. Isi dari sumber, isi dari yang kita temukan. Misalnya, sumber prasasti. Apa isi prasasti itu? Yang di Kuta misalnya, isinya tentang apa? Atau kitabnya tentang apa? Ataukah isinya itu reliable atau tidak? Sesuai atau tidak? Gitu. Oke. Kemudian anak-anak, tahap ketiga. Ya, kita sudah hampir mendekati akhir ini. Belum, Ding. Tahap ketiga itu adalah interpretasi atau penafsiran. Dari setelah kita uji, kita seleksi mana yang cocok dan mana yang tidak, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang otentik, mana yang tidak. Dan yang sudah memenuhi syarat itu kita interpretasi atau kita tafsirkan. Jadi tahap ini diperoleh dari analisis data-data yang tadi. Proses interpretasi itu harus bersifat objektif, deskriptif, dan selektif. Objektif itu apa? Artinya kita harus tidak berat sebelah. Kita tidak boleh memiliki motif tertentu. Harus objektif, adil. Deskriptif itu mendeskripsikan atau menguraikan tentang penemuan-penemuan yang sudah kita temukan dan sudah kita uji. Jadi deskriptif itu kalau di dalam bahasa Indonesia ada kan teks deskriptif gitu ya, itu kan diuraikan. Dan selektif artinya ya tadi kan memang sudah dalam tahap pengujian. Ya, itu tadi. Itu tadi interpretasi ya. Interpretasi ya, kalau ditanya interpretasi apa? Ya penafsiran. Penafsiran itu apa? Ya menafsirkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan sudah lolos uji. Ya gitu kan gampang. Nah, interpretasi atau penafsiran tadi ini ya tadi objektif, deskriptif, selektif. Silahkan review kembali objektif apa, deskriptif apa, selektif apa. Udah toh? Selanjutnya tahap terakhir ini yaitu tahap penulisan sejarah atau menentukan tentang teori yang sudah kamu temukan.
Jadi disinilah tahap kesimpulan dan harus dipublikasikan. Oh ya anak-anak, saya minta maaf ada kelemahan yang tadi. Di interpretasi atau penafsiran kadang-kadang terjadi pendapat yang berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Itu wajar. Karena faktor manusia itu bagaimanapun tidak bisa dilepaskan. Objektivitas penulis atau peneliti itu sangat menentukan. Jadi bisa berbeda-beda nanti. Tapi bagaimanapun di sini nanti di hasil akhir akan diuji melalui seminar, melalui kritik-kritik oleh pembaca atau kritik-kritik oleh ahli lain. Bahkan teori yang sudah kita temukan atau buku-buku yang sudah kita tulis bisa dikanvaskan kalau tidak objektif, tidak deskriptif, dan tidak berdasarkan fakta. Demikian anak-anak. Terima kasih banyak sudah sabar mengikuti pelajaran ini. Silahkan rangkum sendiri. Kalau kamu butuh catatan, di pause aja. Pertemuan berikutnya kita akan Zoom meet dengan tanya jawab mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat. God bless.